5, 4, 3, 2, 1, 0. Sebelum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita kembali lagi di PJJ selanjutnya, Salam Matematika. Tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah. Kalau kita niat belajar dimanapun itu nggak akan enak-enak aja, enjoy aja. Yang penting perhatikan video ini, kalian pasti bisa menyimak. Dan sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah siap buku tulis catatan matematikanya. Karena apa yang penting di video ini harus kalian catat ya. Kita akan membahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri ya. Selama yang kemarin kalian cuma mungkin taunya melanjutkan angka selanjutnya atau melanjutkan gambar selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang saya terangkan bahwa di dalam barisan itu ada dua jenis ya. Ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk lebih jelasnya, kita simak sama-sama ya, apa perbedaan dari kedua barisan tersebut. Oke, yang pertama, sebelum kita memasuki materi intinya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran ini penting sekali. Supaya setelah menonton ini tercapai nggak tujuan kalian. Yang pertama, kalian bisa menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Yang kedua adalah kalian bisa menentukan jumlah suku ke N dari barisan aritmatika juga. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Ya, 3 aspek ini harus kalian kuasai ketika setelah menonton video pembelajaran ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh, ke jenis yang pertama, barisan aritmatika. Saya kasih masalah dalam kehidupan sehari-hari, supaya kalian tahu bahwa kayak apa sih barisan aritmatika itu. Nah, sekarang saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rizky ingin membuat tongkat-tongkat seperti gambar di bawah ini. Nah, tongkatnya yang akan dibuat Rizky. Tongkat pertama yang akan dibuat Rizky panjangnya 5 cm. Tongkat yang kedua panjangnya 9 cm. Tongkat yang ketiga panjangnya 13 cm. Kayaknya makin ke sana makin naik ya panjang tongkatnya. Panjang tongkat keempat 17 cm. Kita nggak tahu Rizky membuat tongkat sebanyak berapa tongkat, kita nggak tahu. Kita langsung aja to the point. Apa sih yang ditanya? Berapa panjang tongkat ke-50? Berarti kayaknya Rizky bikin tongkat sampai ke-50 nih ya kan. Ditanya gitu, tongkat ke-50 yang ditanya. Oke, sekarang kita sama-sama menentukan panjang tongkat ke-50 ya. Yang namanya barisan bilangan berarti bilangannya berbaris. Ini bilangan 5, 9, 13, 17 itu kan berbaris. Tapi jangan salah, bilangan-bilangan ini berbaris punya aturan, bukan asal berbaris. Dia punya aturan. Apa aturannya? Coba kita tebak. 5 ke 9 aturannya gimana? Ditambah 4. 9 ke 13 aturannya gimana? Sama juga ditambah 4. 13 ke 17 aturannya gimana? Ditambah 4. Nah, sekarang kita bisa tafsirkan bahwa bilangan ke bilangan atau suku ke suku. Nah, ini ada U1, ini artinya suku ya. Suku ke 1.
atau angka ke-1. Nah, kalau kita sebut ini hanya penomoran aja sih. Tongkat pertama atau suku pertama boleh, tongkat pertama juga boleh, angka pertama juga boleh. Cuma kalau kita sebut angka nanti malah ketukar karena di sini banyak angka-angka ya. Makanya diibaratkan pakai suku ya. Suku pertama, suku kedua kalau dipakai tongkat nanti gak semua soal tongkat. Ya, nanti kalau soalnya bangku gimana? Ya, jadi kita pakai suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, cuma suku keempat doang yang diketahui. Berapa suku ke-50 atau tongkat ke-50 yang ditanya, berapa panjangnya gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa aturannya ditambah 4. Nah, perlu kalian ketahui karena ini ditambah ya, ditambah atau dikurang itu namanya aturan dari barisan aritmatika. Jadi kalau menemukan bilangan ke bilangan yang ditambah ya, aturannya ditambah atau dikurang itu masuknya ke dalam barisan aritmatika. Nanti kalau yang barisannya dikali atau dibagi itu masuknya ke barisan geometri. Ini harus kamu catat ya. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai aturan ditambah atau dikurang. Tapi kalau barisan geometri itu dikali atau dibagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya kenalkan kok barisan geometri seperti apa. Nah, untuk mencari tongkat ke-50, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menentukan rumus suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N kurang 1B. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, saya kayaknya sulit untuk menghafal rumus. Nah, ya. Ada nggak cara lain? Ada manual. Ya. Mau nggak manual? Manual kayak apa, Pak? Tambahin atu-atu. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 13. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 4, 17. Tambah 4 lagi, tambah 4 lagi, tambah 4 lagi. Sampai kamu nanti dapat tongkat ke-50. Ini artinya caranya manual. Tambahin satu-satu. Tambahin 4, tambah 4, tambah 4. Nah, cara manual ini apa kelemahannya? Ada kelemahannya. Yang pertama adalah buang-buang waktu. Banyak sekali kalian menghabiskan waktu di soal itu untuk menjawab soal itu. Nah, yang kedua, kelemahannya mencari manual adalah nggak bisa yang ditanya angka besar. Ini 50 udah termasuk besar. Bagaimana kalau yang ditanya berapa panjang tongkat ke 100? 1000? 2000? Juta, ya kan? Nah, maaf, kalau pakai rumus mau berapapun itu bisa, ya. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi kalau yang mana aja yang kalian enjoy, yang kalian bisa nikmati, yang penting kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, nah sekarang saya ajarkan bagaimana cara menggunakan rumus ini. Rumus ini dipakai hanya ada A dan ada B. Ya. A itu apa? A itu awalan atau di suku pertama atau angka pertama. Ini namanya A. Ya. B itu apa? B itu beda. Ya, beda. Saya tulisin di sini. Beda. B itu bedanya apa? Ini tambah 4, tambah 4, tambah 4. Ini beda namanya. Beda. Beda dari bilangan ke bilangan itu kan 4. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke rumusnya. Caranya adalah UN. Ya. Sama dengan A-nya 5 ya. A-nya 5 ditambah N-nya tetap N karena ini rumus ya. Karena ini rumus jadi N-nya biarkan N. N kurang 1 dikali dengan B-nya adalah 4 ya. Nanti 4-nya ini dikali ke dalam ya. 5-nya tetap. Kita selesaikan dulu dalam kurung. Tambah 4N. Ya, 4. Dari mana 4N? 4 kali N ya. Kurang 4. Kurang 4 dari mana? 4 kali 1 kan 4. Ada minusnya ya. Nanti N-nya di depan. Jadi UN-nya adalah 4N tambah 1. Dari mana tambah 1? 5 dikurang 4. Hasilnya minus ditambah 1. Maaf ya, 5 kurang 4 kan plus 1 ya. Inilah UN-nya ya. Nah, yang kedua baru kita mencari suku ke N ya. Kita tulis tadi rumus yang kita dapat. UN sama dengan apa tadi UN-nya yo? 4N tambah 1. Nah, berarti kalau mau cari U50 ya, tadi kan penomorannya begini ya, pakai U ya. Berarti tinggal diganti N-nya tuh jadi 50.
N-nya tinggal diganti. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, N-nya ini diganti nih dengan 50. Dikali 50 ditambah 1. 4 kali 50 berapa yuk? 200 kan? 200 tambah dengan 1. Berarti hasilnya adalah 201. Nah, inilah tongkat ke-50 nanti akan sepanjang 201 cm ya. Jadi intinya untuk menentukan pola atau suku ke-50 caranya adalah suku ke-50 boleh, suku 60 sama ya. Untuk menentukan suku-suku selanjutnya pada barisan aritmatika itu cari UN-nya dulu. Nah, ini UN-nya nih. Kalau UN-nya udah dapet, tinggal diganti semau-maunya. Mau suku ke sejuta ya, tinggal diganti N-nya sejuta. Misalkan saya mau tahu dong Pak, suku ke 200. Nah, 200 nya gampang. Rumusnya apa? 4N tambah 1. Tinggal diganti 4. N-nya diganti sama yang kita mauin, 200 ya. Suku ke 200 kan? Nanti tinggal ditambah 1. Nah, 4 kali 200 berapa yuk? 800 tambah 1. Hasilnya adalah 801. Ini banyaknya panjang tongkat ke 200. Gitu. Jadi mau berapapun angkanya bisa kalian hitung ya. Jangan lupa dicatat dulu apa yang penting dari contoh soal berikutnya. Jadi intinya barisan aritmatik itu adalah barisan yang punya aturan ditambah atau dikurang dari bilangan ke bilangan ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada contoh soal ya. Contoh soal diketahui suatu barisan bilangan seperti di bawah ini. Nah, ini ada barisannya 9. Saya tulis lagi 12. Cari aturannya dulu nih, kenapa dia bisa 9 ke 12, kenapa dia bisa ke 15, kenapa bisa ke 18. Ternyata 9 ke 12 ditambah 3 ya. Ya, betul nggak nih? Sepakat nggak? 12 ke 15 juga ditambah 3. 15 ke 18 juga ditambah tambah 3. Kita bisa simpulkan bahwa A-nya itu adalah 9 karena awalannya ya. Ini A-nya 9 dan B-nya adalah 3. B itu adalah beda. Ini kan bedanya nih. Bedanya 3. Pertanyaannya, dapatkah kamu menemukan angka pada suku ke 100? Nah, caranya berarti untuk menemukan suku ke 100. Nah, di sini sudah disiapkan. Menentukan rumus suku ke N. Nah, kita cari dulu rumus suku ke N. Caranya pakai rumus ini. Ya, ini saya hapus dulu ya biar ada space-nya. Nah, oke ya, sudah cukup. Kita lanjut lagi. Tadi A-nya 9 ya, B-nya 3 ya. Berarti UN sama dengan A-nya 9 ditambah dengan N-nya tetap ya, karena kita mau cari rumusnya. N-1 kali B-nya adalah 3. Nanti 3-nya ke sini ya, 3-nya ke N, 3-nya ke 1. Oke, kita lanjut lagi. Berarti 9 ditambah 3N ya, jadi N kali 3 atau 3 kali N, dikurang 3. 1 kali 3 kan 3 ya. 3N-nya taruh depan, berarti UN-nya hasilnya adalah 3N. Ya, 9 kurang 3, 6. Ya, plus 6. Inilah rumus suku ke N. Ya, yang kedua, baru kita mencari suku ke 100, karena sudah ada UN-nya. Kita tulis UN-nya 3N, ya, plus 6. Ini UN yang kita dapat. Kalau kita mau jadi 100, berarti N-nya diganti 100. U100, ya, berarti menjadi 3 kali 100, karena N-nya diganti 100, tambah 5. Berarti 3 kali 100 berapa? 300 ya. 300 tambah 5. Berarti suku ke 100 nanti adalah 305. Nggak percaya, terusin aja. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nanti sampai yang ke 100 itu adalah 305. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, dapatkah kamu menemukan jumlah 100 suku pertama? Tahu nggak maksudnya apa? Kamu disuruh jumlahin suku-suku sampai 100 suku. Ini kan suku pertama, ini suku kedua ya. Ini suku ketiga, ini suku keempat. Nah, ini tambahin semua. Tambah sampai suku ke 100 adalah 305. Mau manual? Nah, susah kan kalau manual, jadi kita pakai rumus. Ini rumusnya.
menentukan jumlah 100 suku. Daripada kamu capek jumlahin atu-atu sampai 100 suku, lebih baik kita itu pakai rumus. SN sama dengan N per 2 U1 tambah UN. Nah, kita mau cari 100 suku, berarti rumusnya adalah S100. Maksudnya S100 itu adalah jumlah 100 suku. Jadi kita akan mencari S100. Nah, yang ada N-nya diganti 100 semua ya. Contoh ini N nih 100. 100 per 2 ditambah maaf nggak ada tambah di kurung U1-nya tadi awalannya depannya 9 ditambah ini UN-nya karena N-nya ini 100 berarti U100 ya. U100 gitu. Nah, ya. Nah, berarti S100. Nah, ini gampang sebenarnya kalau kamu ngerti. 100 bagi 2 berapa? 50 ya. 50 9 ditambah tadi kita sudah nemu suku ke 100 adalah 305. Berarti sama dengan 50 dikali dengan 305 itu adalah 314 ya. 314. Nah, sisanya adalah 314. Nih, kita kaliin sama-sama ya. 314 kali 50. 5 aja ya, kali 5 ya. Ini tinggal tambahin 01. 0, 20, 2, 5, 7. 5 kali 3, 15. Tambahin 01. Nah, berarti jumlahnya adalah 15.700. Nah, inilah jumlah 100 suku atau 100 angka yang bisa kamu hitung. Kalau nggak percaya, hitung aja manual. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalau di sini S100, nih kita mau nyari S100, maka di sini adalah U100. Beda ya. Contoh nih, bedanya U sama S ya. Ada U1, ada U2, ini urutan aja. Ini ada U3, ini ada U4, ada U5. Nih. Misal, ininya 9, ini 12, ini 15, tambah 3, 18. 18 tambah 3 berarti 21. 21 ini adalah U5. Tapi kalau S5 itu artinya penjumlahan dari U1 sampai U5. Jadi itu bedanya U5 sama S5. Gitu ya. Jadi maaf. Menentukan suku ke 100 berarti ini angka yang ke 100 gitu. Ini angka yang ke 100 kalau ini jumlah penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke 100. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ini ada contoh soal lagi. Diketahui suku ke-5 sama dengan 8, suku ke-9 sama dengan 20. Ini kayaknya loncat-loncat nih ya. Sekarang kita tulis dulu urutannya. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Kenapa saya sampai stop di U9? Karena di sini paling tingginya adalah U9. Kita tulis apa yang diketahui bahwa U5 adalah 8. Di sini di soal dikasih tahu ya. 8 ini bukan datang cuma-cuma tapi dari soal. Ini U5 sama dengan 8. U9 sama dengan 20. Nah, pertanyaannya di sini ada clue-nya bahwa dia adalah aritmatika. Berarti kan kalau aritmatika ditambah atau dikurang, ya kan? Sekarang permasalahannya 8 kalau jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini sampai 20 kira-kira bertambah atau berkurang? Tambah dong, ya kan? Pasti ditambah berapanya kita nggak tahu. Nah, sekarang tugas kita adalah coba-coba. Kita coba-coba 8 ke 20. Itu kira-kira dicoba-coba. Sebenarnya ini bisa pakai cara eliminasi, tapi mohon maaf, karena di kelas 8 ini eliminasi belum diajarin ya, nanti ada di bab selanjutnya. Jadi sekarang kita atur trik caranya bagaimana menerapkan ini. 8 ke 20 ini kan aritmatika ya. Tadi saya bilang bahwa barisan aritmatika itu kalau nggak ditambah, kalau nggak dikurang. Nah, ini nggak mungkin dikurang karena dari 8 bisa jadi 20 ke sini nggak mungkin berkurang, bertambah ini. Cuma bertambah berapa kita coba? Kita coba saya tambahin 2 ya. Saya coba tambahin 2 tapi belum tentu benar ya. Coba nih ya. 8 ditambah 2 berapa? Berarti 10 di sini ya. 6-nya 10. Tambah 2 lagi 12. Tambah 2 lagi 14. Oh, ternyata tambah 2 lagi 16. Nggak cocok. Kalau ditambah 2, 8 dijalanin sampai sini harusnya 16.
Tapi kan di sini 20, berarti bukan ditambah 2. Coba saya tambah 3, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu biar nggak keder. Nah, tadi sudah kita coba ditambah 2, ternyata memang bukan solusinya. Kayaknya ditambah 3 deh, coba tambah 3. Ya 8 tambah 3, 11. Tambah 3 lagi, 14. Tambah 3 lagi, 17. Tambah 3 lagi, 20. Oh iya, ketemu, berarti polanya adalah ditambah 3. Dari sini 8 sampai ke 20 ternyata ditambah 3. Ya, tambah 3 melewati suku-suku yang kosong ini. Nanti kalau ke sini berarti dikurang 3. 8 kurang 3 berapa? 5. 5 kurang 3, 2. 2 kurang 3 minus 1. Kurang 3 minus 4. Oh, ini berarti awalannya adalah minus 4. Pertanyaannya adalah, dapatkah kamu menemukan angka pada suku ke-30? Nah, suku ke-30 berarti kita cari dulu rumusnya. Ya, rumusnya adalah UN. Tadi apa rumusnya? A plus, ingat kan rumusnya? N kurang 1 B, gitu ya. Awalannya kan min 4, atau utang 4. Tambah N-nya tetap ya, kalau mau cari rumus ya. B-nya adalah tambah 3 ya. Tambah 3. Ini 3 kali N nanti ya, 3 kali 1 ini. Ini tetap min 4, tambah 3N ya, karena 3 kali N. Min 3. 3N-nya kita pindahin ke depan, 3N. Ini dari sini. Ini utang 4, utang juga 3, berarti utangnya 7. Nah, inilah rumus UN ya. Nah, sekarang kita mau menjawab yang A. Suku ke-30, berarti U30. Nah, kan ada rumusnya. 3N dikurang 7. Tinggal ganti N-nya. 33 kali 30 kurang 7. 3 kali 30 kan 90 ya. 90 kurang 7 hasilnya adalah 83 ya. Jadi suku ke-30 adalah 83. Nah, kalau yang ditanya jumlah 10 suku berarti bukan U30 tapi S ya. Pertanyaan yang B adalah S. S30 berarti jawab rumusnya adalah N per 2 ya. 30 dibagi 2. Jadi ini sesuai N ya. Ini N-nya diganti ini gitu ya. 30 per 2, awalannya berapa? Minus 4, ditambah dengan akhirannya 30 di sini ya. 30-nya, ini kan hasilnya 30. 80. Nah, ya. 30 bagi 2 berapa? 15. Kali, ini hasilnya 79 ya. Ya, kayak sekolah kita ya. 79. Ya, utang 4 bayar 83 hasilnya 79. Maka jawabannya adalah 79 kali 15, kita kaliin coba ya. Kali 15 biar sama-sama 45, 5, 4, 35, 39, 9, 7. Jadi jawabannya 5, 8, 1, 5. Ya, jadi 585. Inilah penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke-30. Oke, next kita masuk ke barisan geometri. Nah, saya punya contoh soal kayak begini. Suatu jenis bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit. Ini kata clue-nya nih di sini. Bahwa kalian ketahui ya, pelajaran IPA ya, bahwa bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi contoh misalkan kalian membelah diri jadi 2, jadi nanti ada lagi. Tapi ini setiap 6 menit. Itulah namanya perkembangan bakteri itu sangat cepat. Jadi hati-hati, tetap hidup bersih ya, karena kita nggak tahu bakteri di mana-mana. Jika mula-mula terdapat 6 bakteri, berapa banyak bakteri dalam waktu 1 jam? Oke, sekarang kita bahas. Nah, di sini ada U1-nya adalah 6, karena mula-mula bakterinya ada 6 nih. Di soal diketahui bahwa mula-mula bakterinya ada 6. Lanjut. Di mula-mula bakterinya ada 6 dan dia membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit. Nah, berarti ini belum berjalan ya waktunya ya, mula-mula itu kan masih awalan 6. Berjalannya waktu ya 1 menit kemudian, 2 menit kemudian belum berkembang biak karena dia berkembang biak setiap 6 menit.
ya. 3 menit kemudian juga belum berkembang biak. 4 menit, 5 menit juga belum berkembang biak. Nah, ketika 6 menit kemudian berkembanglah dia menjadi 12. Dari mana 12? Nah, nih dari sini. Ini logikanya, ini awalnya ya 6. Ini awalannya 6. Nah, ini udah berkembang biak, kan membelah diri menjadi 2. Jadi 2. Jadi ada 12. Atau dikali 2. Ya, kali 2. Kan membelah diri menjadi 2. Ini juga dikali 2. Nanti iya, nanti dikali 2 ya, jadi dapat kali 2. Nah, ini masih belum berjalan waktunya, sampai ke sini 6 menit ya. 6 menit. Nanti ini 12 menit. Nanti ditambah 6 menit lagi, ini 18 menit. Tambah lagi 6 lagi 24 menit. Tambah 6 lagi 30 menit. Ini baru setengah jam. Ini juga, ini ya bawahnya kali 2. Kali 2 48. Gitu ya. Kali 2 96. Kali 2 lagi 192 gitu ya. Nanti bawahnya dikali 2, kalau yang atasnya tambah 6. Nanti sampai 60 menit. Kan kalau 1 jam ya. Nah, kira-kira berapa banyak amuba yang kalian temui ya. Kalian lanjutin sendiri ya. Pokoknya kurang lebih caranya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita contoh soal lagi. Suatu barisan bilangan seperti digambar di bawah ini. 2, 6, 18, 54. Kita tulis lagi barisannya ya. 2, 6, 18, 54. Nah, tadi yang saya bilang geometri itu bukan ditambah kurang, tapi dikali atau dibagi. Ini dikali ya. Dikali 3 kayaknya nih. Ini kali 3. 2 kali 3 kan 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. Berarti nanti dikali 3 lagi. 108. Gitu ya. Kali 3 lagi. Nah, di geometri ini saya nggak nerangin rumus. Kalian hitung manual aja, karena memang yang ditanya angkanya juga sedikit-sedikit ya. Kurang lebih seperti itu ya. Angka yang ditanya adalah angka ke-8 atau suku ke-8. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. 3 lagi loh. Tinggal dikali 3. Kali 3 lagi, kali 3 lagi. Jadi ada 3 kali ya. Nanti dapat, kalian cari sendiri. Oke ya. Nanti yang ditanya, dapatkah kamu menemukan jumlah 9 suku? Nah, kalian diminta jumlahin 9 suku pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahin deh. Nah, itu ya maksud soal ini. Ya. Ini saya nerangin inti-intinya aja sambil dicatat ya. Kalau misalkan kalian sudah mengerti, tinggal dicatat di buku tulis sambil dijawab. Jangan nulisnya begini lagi. Tapi sudah menjadi sebuah solusi. Oke, terakhir, contoh yang terakhir adalah diketahui suku kedua adalah 10. Dan suku ke-6 adalah 810. Kita bikin urutan-urutannya. U1, U2, U3, U4, U5, U6 sampai suku ke-6 di sini. U2-nya adalah 10. Dan U6-nya adalah 810. Nah, ini kata kuncinya bahwa dia adalah geometri, berarti dikali. Dikali berapa? Kira-kira sampai sini nanti 810. Itu tugas kita mencari. Coba dikali 2 ya. 10 kali 2 berapa? 20. 20 kali 2 nyoba-nyoba nih ya. 20 kali 2 40. 40 kali 2 80. 80 kali 2 160. Kalau dikali 2 nanti sampai sini 160. Dia maunya disoalkan sampai sini 810. Berarti bukan dikali 2. Kali 3 coba ya. 10 kali 3 30. 30 kali 3 90. 90 kali 3 270. 270 kali 3 810. Tepat ya. Pertanyaannya, dapatkah kamu menemukan angka pada suku ke-8? Ini baru 6 ya. 7, 8. Kali 3 lagi. 81 kali 3 243. 243 0. Nanti kali 3 lagi berapa terakhir? 243 coba sama-sama. 243 kali 3 9, 2, 1, 7. 7, di sini 7, 2, 9, 0. Inilah jawaban nomor A. Ya. Jadi kalau misalkan geometri saya sarankan untuk manual, karena nanti kebanyakan rumus kamu pusing ya. Dapatkah kamu menemukan jumlah 10 suku pertama? Tinggal dijumlahin aja. Dari suku pertama ini adalah 10 per 3 ya. Karena 10 dibagi 3. Kalau di sini kan kalau ke kanan kan dikali, berarti kalau ke kiri dibagi gitu ya. Nah, ini jumlahin aja dulu nih. Yang bulat-bulat dijumlahin, nanti yang pecahan terakhir
dijumlahkan ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin itu aja, yang penting konsepnya kalian dapat ya. Ini mungkin lagi pecahan, nanti biasanya saya kasih soal yang nggak menjelimet ya. Nanti soal-soalnya yang nggak pecahan. Oke, kurang lebih itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.